kembali lagi bersama saya Kak Ria Komaria. Nah, kali ini izinkan kakak untuk memberikan sebuah materi tentang pola hidup sehat. Nah, apakah ada yang tahu apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat sendiri adalah menerapkan kebiasaan yang baik di dalam setiap harinya dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, kemudian apa sih manfaat dan kegunaan pola hidup sehat? Nah, di sini bukan hanya di dalam diri kita sendiri ya. Pola hidup sehat itu bisa juga di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, contohnya, pertama di lingkungan rumah dulu ya. Kesehatan keluarga akan terjadi dan rumah akan tampak bersih, indah, asri, dan memberikan kenyamanan orang yang menjaga lingkungannya. Kemudian contoh yang kedua di lingkungan sekolah. Nah, apa sih contoh pola hidup sehat di lingkungan sekolah? Hidup sehat juga tidak hanya dapat dirasakan atau dijaga juga hanya di lingkungan rumah saja ya, tapi di sekolah juga harus menjaga pola hidup sehat. Bila pola hidup sehat diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan mendapat manfaat yang diantaranya misalnya sekolah menjadi bersih dan siswa-siswi belajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, contoh pola hidup sehat di masyarakat. Yang pertama, mendapatkan kehidupan dan interaksi sosial yang sangat baik ya. Kemudian yang kedua, contohnya masyarakat terhindar dari penyakit. Dan contoh yang terakhir, terciptanya masyarakat yang sehat. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita tetap bisa menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh yang pertama di lingkungan rumah. Yang pertama, senantiasa mencuci tangan. Kemudian yang kedua, tetap menjaga makanan-makanan yang bergizi. Yang ketiga, menjaga sumber air agar tetap bersih. Kemudian yang keempat, tetap menjaga ventilasi udara. Dan yang paling terpenting adalah membereskan tempat tidur. Nah, kemudian bagaimana menjaga pola hidup sehat di lingkungan sekolah? Yang pertama, tetap membersihkan kelas ketika usai belajar. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat sampah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan toilet ya. Kemudian bagaimana menjaga pola hidup sehat di dalam masyarakat? Yang pertama, kita harus menyediakan tempat sampah di tempat umum. Yang kedua, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga, tersedianya puskesmas di setiap kecamatan. Dan yang terakhir, adanya posyandu di setiap desa. Nah, itulah manfaat dan penerapan pola hidup ya. Sekian dari Kak Ria, dan sampai berjumpa lagi.